Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersama Kanjeng Heri Darman. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lagi-lagi luar biasa calon presiden kita itu ya Bapak Prabowo Subianto. Semoga kita doakan beliau dalam keadaan sehat selalu, panjang umur. Yang mana saat ini beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Tapi beliau tidak lupa, sangat peka hatinya melihat orang-orang kecil yang mungkin terlantar ataupun teraniaya. Itulah panggilan hati beliau, dengan ikhlas beliau membantu. Ini diantara satunya adalah warga negara Indonesia yang terlantar di Malaysia sudah 5 tahun berada di Malaysia. Memang saya mengingat di waktu debat terakhir Capres pada tanggal 4 Februari tahun 2024. Nah, satu-satunya beliau mengatakan debat di waktu itu bahwa beliaulah satu-satunya calon presiden yang sangat menghargai dan menghormati para pekerja migran Indonesia, yang juga mengatakan bahwa pekerja migran Indonesia pahlawan dan pahlawan. Itulah perkataan beliau. Sangat lembut hati beliau dan sangat memperhatikan nasib-nasib pekerja migran Indonesia. Ya, semoga nanti kalau beliau memimpin negara Republik Indonesia yang akan datang pada tanggal 20 Oktober 2024, insya Allah beliau tahu bagaimana untuk melindungi pekerja migran Indonesia, menata lagi tata kelola pekerja migran Indonesia lebih baik dan lebih maju lagi. Mungkin juga para menteri tenaga kerja dan khususnya kepala BP2MI yang benar-benar memahami tata kelola pekerja penempatan migran Indonesia. Semoga TKI kita, pekerja migran Indonesia kita, ya di samping terlindungi, di samping juga sejahtera terhadap pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Bahwa kita pahami pekerja migran Indonesia ini menghasilkan devisa negara per tahun di antara 160 triliun, bisa juga mencapai 190 triliun. Nah, mungkin nanti beliau memimpin, ya bisa saja mencapai 300 triliun kalau ini dikelola dengan baik, ditata dengan baik, ditata orang yang mengerti dan ahli di dalam penempatan proses pekerja migran Indonesia. Nah, mudah-mudahan, dan apa yang kita tahu bahwa Pak Prabowo juga menyampaikan orang-orang yang nanti duduk di kabinet tentu orang-orang yang memahami, berpengalaman, bukan hanya pintar. Jadi juga dia mengerti dari A sampai Z. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan besok Bapak Prabowo dan Mas Gibran benar-benar menyusun kabinetnya, menteri sampai yang lain benar-benar orang yang memang pakar dan ahlinya di dalam memimpin negara ini, terutama kabinet-kabinet besok menjadi tangan kanan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, para menterinya, para pembantunya, semuanya. Semua adalah itu semua hak prerogatif Bapak Prabowo dan Gibran, siapa yang akan ditentukan nanti menjadi kabinet-kabinet yang terbaik. Semoga Indonesia di tahun 2045 menjadi Indonesia Mas, Indonesia maju dan jaya, sejahtera untuk bagi rakyat Indonesia. Baik, saya coba mengupas tadi bahwa jeritan seorang warga negara Indonesia yang ada di Malaysia, alhamdulillah berkat cawe-cawe beliau, berkat pengaruh beliau, berkat pertolongan beliau, Anissa bisa kembali ke tanah air. Ya, mungkin sedikit saya akan coba membacakan bahwa Prabowo membawa pulang pekerja migran Indonesia terlantar di Malaysia ke tanah air. Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membawa tenaga kerja wanita bernama Anissa kembali ke tanah air. Anissa sebelumnya terlantar di Malaysia karena paspor miliknya ditahan agen. Nah, ini yang kita tidak tahu, apakah beliau ini
bekerja secara resmi atau tidak, tetapi apapun, setiap warga negara Indonesia wajib dilindungi oleh pemerintah, khususnya yang ada di luar negeri, kedutaan, KJRI, dan lainnya, Menteri Luar Negeri dan lainnya ikut melindungi ataupun membela nasib warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Saya lanjutkan, seperti keterangan dan video yang diterima oleh Detikcom Jumat pada tanggal 15/3/2024, dimulai ketika Prabowo menerima aduan dari seseorang bernama Eni saat berziarah ke makam orang tuanya di Taman Makam Karet Bifak, Jakarta Selatan pada tanggal 15 Februari 2024. Eni menangis dan meminta Prabowo membantu anaknya menerima Anissa yang sudah 5 tahun bekerja di Malaysia tapi tidak bisa dipulangkan. Setelah mendengar curhat Eni, Prabowo meminta sekretarisnya pribadi Rajit Sutrito menghubungi Ketua Jaringan Merah Putih JMP, yakni Nani Esdayang, agar bisa memulangkan Anissa. 2 minggu berselang, surat izin kepulangan tanpa paspor dari imigrasi Malaysia pun keluar pada Kamis pada tanggal 14/3/2024. Luar biasa. Sangat peka Bapak Prabowo Subianto terhadap warga negara Indonesia. Beliau juga bukan hanya sekali ini yang kami pahami membantu warga negara Indonesia di Malaysia. Kalau tidak salah juga di tahun 2017 beliau juga menyelamatkan seorang warga negara Indonesia yang mau dihukum gantung di Malaysia. Dengan tangan-tangan Pak Prabowo Subianto, dengan kepeduliannya Bapak Prabowo Subianto, akhirnya warga negara Indonesia terbebas dari hukuman gantung di Malaysia. Luar biasa. Kita selalu mendoakan Bapak Prabowo tetap memperhatikan seluruh warga negara Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Saya lanjutkan. Anissa kini sudah kembali ke tanah air dan bertemu dengan ibu dan anaknya. Sambil tersiak, Anies menyampaikan terima kasih ke Pak Prabowo. Terima kasih Pak Prabowo, ibu saya sudah pulang, ujar Anies. Tak hanya Anies, sang ibunda juga menangis terharu. Eni menyampaikan terima kasih ke Pak Prabowo karena telah berhasil membawa kembali pulang anaknya ke Indonesia. Pak, terima kasih ya Pak Prabowo telah membawa anak saya pulang ke Indonesia, ujar Eni.